Afghanistan adalah topik terpanas akhir-akhir ini, namun kita tidak akan berbicara tentang politik hari ini. Sebaliknya, kita akan berbagi kisah mualaf yang menakjubkan dari seorang saudara perempuan Inggris yang terjadi di Afghanistan. Jadi, mari kita mulai. Yvonne Ridley lahir dan dibawa ke sebuah kota kecil Stanley, County Durham. Dia dibesarkan sebagai seorang Protestan dari gereja Inggris dan merupakan bagian dari paduan suara gereja. Ridley juga bekerja sebagai guru sekolah minggu di Stanley. Karirnya di bidang periklanan dimulai dari Stanley News. Setelah itu, dia melanjutkan untuk bekerja di beberapa kolom, dari The Sunday Sun, The Northern Echo, untuk menjadi jurnalis dan kepala reporter di Sunday Express. Yvonne Ridley mengalami peristiwa besar ketika dia ditugaskan ke Afghanistan sebagai jurnalis. Dia tiba di negara yang dilanda perang pada tanggal 26 September dan mengumpulkan berita selama 2 hari mengenakan burka, pakaian tradisional yang dipakai di Afghanistan untuk menutupi wajah dan tubuhnya. Saat itu, Ridley sedang dalam perjalanan pulang pada tanggal 28 September dari Jalalabad, masih dalam kondisi menyamar dan dibantu oleh pemandunya ketika rahasianya terbongkar. Saya tengah melakukan pekerjaan saya ketika kamera yang saya sembunyikan di lipatan burka saya terselip keluar tepat ke pandangan penuh seorang tentara Taliban yang lewat, kenang Yvonne. Tentara itu menjadi marah karena penggunaan kamera dilarang di bawah rezim ini. Kemudian, dia menarik saya turun dari keledai dan melepaskan kamera saya. Yvonne Ridley dipindahkan ke penjara Kabul dengan tuduhan menjadi mata-mata setelah ditahan di Jalalabad selama 6 hari. Meskipun dia tidak pernah terluka secara fisik, dia menggambarkan pengalaman mental dengan mengatakan, "Setiap pagi saya bangun. Saya pikir apakah ini akan menjadi hari terakhir saya. Meskipun mereka sangat baik, saya hanya berpikir ini adalah orang-orang baik. Polisi jahat akan muncul sewaktu-waktu dengan membawa alat penyiksaan, atau saya akan dibawa keluar dan ditembak." Selama berada di penjara, dia dibantu oleh seorang penerjemah bernama Hamid yang datang suatu hari dan menyuruhnya bersiap dan tetap tenang untuk menghadapi pengunjung berikutnya yang dia gambarkan sebagai orang yang sangat penting, sangat dihormati dan terhormat. Dia mendengar ketukan di pintu 15 menit setelah Hamid pergi dan membuka kunci pintu menggunakan kunci yang disediakan oleh para penangkapnya. Di sana, berdiri di depanku, ada seorang pria yang membuat darahku menjadi dingin, Ridley berkata. Dia mengenakan gaun gamis berwarna gading yang panjang sampai ke lantai, sorban gading, dan dia memiliki janggut coklat muda dan mata berwarna coklat. Keunikan kulitnya adalah sesuatu yang saya lihat dan membuat saya berpikir apakah dia memakai rias wajah. Karena wajahnya bersinar, bukan cahaya yang menyinari wajahnya, namun cahaya itu yang bersinar keluar darinya. Dan saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Pada akhirnya, kemudian saya belajar bahwa apa yang saya lihat adalah cahaya dari wajah orang ini, Ridley menjelaskan. Ulama itu duduk dan meminta Ridley menjelaskan tentang agamanya dan menanyakan pendapatnya tentang Islam. Takut kalau jawabannya mungkin berakhir dengan mendapatkan tembakan, dia mengambil jalan yang aman dan berkata, "Oh, itu luar biasa. Saya memuji keyakinan ini yang sebenarnya saya tidak ketahui." Setelah pembicaraan singkat, pria itu mengajak dia untuk memeluk Islam, dan Ridley mengambil kesempatan untuk berkata, "Lihat, saya tidak bisa membuat keputusan yang mengubah hidup seperti itu saat saya di penjara. Tetapi, jika Anda membebaskan saya akan membaca kitab suci Anda, dan saya akan belajar tentang Islam." Atas jawabannya, pria itu tersenyum dan pergi. Yvonne Ridley telah dibebaskan pada tanggal 8 Oktober, setelah terbukti dia memang seorang jurnalis tulen dan bukan seorang mata-mata. Sesampainya di rumah, Ridley mengingat janjinya kepada pria itu. Meskipun dia bisa saja mundur, dia berkata, "Sebagai seorang jurnalis, saya tidak tahu apa-apa tentang Islam. Dan jika saya menulis dengan otoritas apapun tentang orang-orang dari Asia, dari dunia Arab, dari dunia Muslim, saya perlu tahu tentang Islam." Ridley membaca beberapa buku tentang Islam dan menggambarkan perjalanan itu dengan mengatakan, "Itu adalah proses yang sangat lambat. Saya tidak memberitahu rekan-rekan saya bahwa saya sedang membaca tentang Islam. Butuh waktu sekitar 2 tahun, tetapi perjalanan dengan sangat cepat berubah dari pembelajaran menjadi spiritual." Dia membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh A. Yusuf Ali. Di dalamnya memiliki catatan pendukung pada setiap ayat sehingga memudahkan Yvonne dalam membaca. Kemudian, dia membaca tentang Nabi Muhammad SAW dan kagum pada keagungannya. Pada akhir tahun kedua, saya akhirnya memeluk Islam, dan itu bukan lompatan besar keimanan. Saya masih berdoa kepada Tuhan yang sama. Saya hanya melakukannya dengan cara yang lebih disiplin. Yvonne menjelaskan.
Dia melanjutkan dengan mengatakan, Islam bukan hanya sesuatu yang Anda ambil dan letakkan pada sholat Jumat. Ini adalah cara hidup. Itu adalah tentang cara Anda makan, cara Anda tidur, cara Anda berpikir, cara Anda berdoa, cara Anda berpakaian, dan segalanya. Ini adalah sistem pendukung seumur hidup. Yvonne Ridley menerbitkan laporannya tentang hari-hari yang didapatkan dalam memoarnya In the Hands of the Taliban pada tahun 2001. Kemudian merilis Ticket to Paradise, sebuah novel pada tahun 2003. Dia juga cukup vokal dalam kampanye anti perangnya dengan mengatakan, rudal-rudal ini tidak dapat membedakan antara warga sipil dan target militer, atau antara seorang wanita, seorang anak, dan seorang tentara. Merenungkan pandangannya tentang feminisme, dia berkata, Al-Quran memperjelas bahwa perempuan setara dalam spiritualitas, nilai, dan pendidikan. Apa yang semua orang lupa adalah bahwa Islam itu sempurna, orang-orang tidak. Dia juga terpilih sebagai wanita yang paling dikenal di dunia Islam pada tahun 2008 oleh Islam Online. Yvonne benar-benar mengalami kelahiran kembali secara spiritual.